berinteraksi dengan sesuatu hal yang membutuhkan fokus. Nah, biasanya fokus tersebut akan selalu berubah-ubah sesuai dengan apa yang menjadi perhatiannya. Nah, jadi itu yang kita pahami bersama. Sehingga apa? Bagaimana caranya nantinya supaya user tersebut dapat serta-merta untuk selalu eh, dapat kita mengambil fokusnya sebanyak mungkin. Seperti itu. Sehingga tentu harus membuat suatu interface atau suatu interaksi yang begitu menarik. Sehingga user tersebut menjadi eh, interest terhadap interface tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga dia pandangannya, perhatiannya tidak eh, lain hal seperti itu. Apalagi kalau pekerjaannya dalam waktu lama, seperti itu. Jangankan di depan komputer kita belajar suatu hal, sesuatu, mendapat satu fokus dalam beberapa menit, dalam kurun waktu 1 jam itu sudah lumayan, sudah bagus. Gitu. Apalagi kalau dalam pekerjaan interface. Nah, apalagi perangkat itu bisa mengadopsi, misalnya untuk berubah interface dalam hal sekejap mata seperti itu. Jadi multiple task dia. Jadi inilah tantangan kita ke depan, bagaimana caranya untuk menjaga fokus seorang user. Daripada fokus pada pekerjaan penting, kita lebih menunggu hal-hal yang menyenangkan lainnya. Email, Facebook, newsfeed, tweet, dan sebagainya. Nah, ini wajar. Karena tentu biasanya pikiran manusia itu akan mencari sesuatu yang menarik minatnya. Jadi kalau misalnya dalam suatu pekerjaan yang mengharuskan fokus, dia minatnya eh, sedikit atau ada sesuatu yang membuat dia untuk berpaling, ya seperti itu. Jadi yang menyenangkan, jadi yang membuat enjoy dan sebagainya. Nah, biasanya itu yang paling gampang. Makanya bagaimana caranya nanti kita membangun suatu eh, interface yang menyenangkan. Nah, ini tantangannya. Di satu sisi menyenangkan, di sisi lain apa informasi yang harus disampaikan sehingga membuat user tersebut fokus. Nah, ini pekerjaan yang memang sehingga aspek manusia itu harus juga kita pelajari. Sehingga dalam materi-materi user interface dan sebagainya itu aspek kognitif itu penting. Mempelajari human connection akan membantu pemahaman terhadap bagaimana kemampuan dan batasan manusia ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi kita mulai akan mempelajari human cognition, aspek kognisi pada manusia, sehingga kita bisa menjadi paham. Jadi kemampuan dan batasan-batasan manusia. Jadi kalau kita berbicara manusia tentu tidak semuanya sama. Karena setiap orang memiliki kesenangan, fokus, interest yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya. Gitu. Nah, bagaimana kita caranya eh, membuat tersebut sehingga kita mendapatkan goal, jadi tujuan dalam eh, suatu interface sehingga membuat interaksi antara komputer dengan manusia itu menjadi lebih intens atau bermakna dan sebagainya. Aspek kognitif, jadi itu eh, akan memberikan pemahaman tentang bagaimana merancang interaction design yang dapat memperkuat kemampuan manusia dan menutupi kelemahannya. Jadi desain-desain nantinya yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan komputer itu akan selalu mengikuti. Jadi
memperkuat kemampuan. Jadi kalau ada kelemahannya itu mulai dikurangi sebagainya. Nah, mulai kita nanti akan berbicara kenapa sih desainnya seperti ini. Kalau topiknya seperti ini, desain yang bagus seperti ini. Kalau kita mengingat latar belakang usernya seperti ini dan sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tentu harus selalu diperhatikan. Sehingga disitulah aspek kognitif eh, harus ikut dilibatkan dalam suatu perancangan desain-desain suatu interface seperti itu. Nah, kita lanjut. Kognitif jadi adalah proses mental, proses berpikir, eh, kemampuan abstraksi manusia yang berhubungan dengan indera dan pengolahan informasi. Jadi proses mental, proses berpikir, kemampuan abstraksi manusia yang berhubungan dengan indera dan pengolahan informasi. Di dalam singkatnya pemikiran. Kognitif dapat dideskripsikan sebagai jenis proses yang spesifik. Roh, perhatian, persepsi, mengingat, belajar, membaca, berbicara, mendengarkan, penyelesaian masalah, perencanaan, pengambilan keputusan. Nah, ini deskripsinya untuk penting untuk diketahui bahwa proses kognitif saling bergantung satu sama yang lainnya. Nah, aspek kognitif yang paling relevan adalah perhatian, attention, dan pengingat. Nah, itu. Di kognitif memang saling bergantung. Ada perhatian, persepsi, proses mengingat, membaca, berbicara, dan sebagainya. Itu saling berkaitan. Jadi yang paling relevan di sini adalah dalam proses IMK ini adalah perhatian dan pengingat. Ini yang menjadi perhatian khusus kita. Jadi dalam aspek kognitif tersebut. Jadi bagaimana kita menumbuhkan suatu perhatian user sehingga mereka fokus, dapat interest, menyenangkan dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan proses mengingat dari seorang user sehingga apa informasi yang akan kita sampaikan, harapannya itu dapat diingat selama mungkin. Seperti itu. Di sini akan menjadi hal yang menjadi relevan bagi kita. Jadi dalam proses membangun suatu interface dan sebagainya dalam suatu sistem, suatu interaksi, itu mendapat perhatian dan menanamkan pengingat memori pada user itu sangatlah penting. Nah, jadi aspek-aspek kognitif itulah yang nanti akan kita tajamkan dalam sesi ini. Perhatian, attention. Jadi merupakan proses pemilihan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi. Jadi aspek ini membutuhkan sensor audio dan visual. Contohnya sensor audio saat kita menunggu nama kita dipanggil dalam sebuah antrian. Kalau visual, misalnya scanning, newsfeed, atau live feed untuk mengecek apakah tim olahraga favorit kita menang dan sebagainya. Nah, ini biasanya contoh-contohnya. Gitu. Jadi makanya cara-cara penyampaian attention itu juga ada seninya, artinya ada aturannya, bagaimana pola penekanan audio, penekanan kata-kata, dan sebagainya. Nah, Anda lihat aja tuh, kalau di bandara dan sebagainya. Nah, itu suara-suara pengingat itu bukan seperti datar saja, bukan seperti itu. Nah, di situ ada penekanan-penekanan dan sebagainya. Sehingga membuat kita menjadi aware gitu. Jadi waspada sehingga ingin menelisik apa sih audio
tersebut. Visual juga seperti itu. Nah, misalnya newsfeed, nah kayak di TV itu, nah, bagaimana pada saat kita memperhatikan suatu layar interface, kok tiba-tiba muncul newsfeed, nah, seperti itu. Nah, jadi itu memang suatu pengingat gitu, berupa visual. Attention memungkinkan kita untuk fokus pada informasi yang relevan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat fokus itu tetap terjaga dan kita akan memberikan penekanan-penekanan yang relevan. Gitu. Jangan nanti di suatu interface atau antarmuka apa yang sedang dibahas, apa yang sedang disampaikan, attention-nya tidak berhubungan. Nah, itu sehingga akan nanti mengganggu fokus daripada user tersebut. Ini yang penting, menjaga fokus. Tingkatan proses ini bergantung pada apakah user memiliki tujuan yang jelas, apakah informasi yang user butuhkan terlihat mencolok. Nah, setelah itu baru kita melihat bagaimana sih attention itu diperlihatkan. Karena kita akan memberi pola pikiran fokus user untuk melihat perhatian tersebut. Nah, makanya eh, biasanya itu terlihat mencolok, gitu. Entah itu dia berjalan seperti speed atau dia bisa berbentuk suatu perhatian langsung membelah eh, fokus pada interface. Misalnya kalau di TV itu kan ada apa ya itu gempa atau dan sebagainya. Nah, itu. Jadi makin besar kita membuat suatu attention yang mempengaruhi fokus seseorang, itu eh, menyampaikan bahwa hal itu penting bagi penyampai perhatian tersebut. Sehingga dia harus membutuhkan waktu untuk eh, menghabiskan semua space untuk perhatiannya. Nah, itu tergantung dari si pemilik attention-nya. Jadi terlihat mencolok. Ini untuk attention. Implikasi desain pada aspek kognitif attention adalah salah satunya buatlah informasi mencolok ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi mencolok, dia harus mendapatkan suatu perhatian yang uh, jadi dibutuhkan suatu penyelesaian tugas tertentu yang berupa informasi yang mencolok. Seperti itu. Gunakan teknik-teknik seperti grafik, animasi, warna, underlining, urutan, dan sebagainya. Hindari memenuhi interface dengan terlalu banyak informasi, terutama untuk penggunaan warna, suara, dan grafik. Ini. Jadi kalau kita ingin menjaga fokus user, itu seperti ini. Kecuali memang hal-hal yang bersifat darurat, yang membutuhkan pengalihan dari fokus. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, seperti misalnya ada gempa, tsunami, dan sebagainya. Tapi untuk suatu interaksi dalam proses kita menjaga fokus, attention itu harus memenuhi hal-hal yang berkaitan untuk menjaga fokus tersebut. Nah, jadi ada teknik-tekniknya, ada grafiknya, warna, dan sebagainya. Namun dia tetap menjadi perhatian, jadi mencolok, gitu. Tapi mencoloknya tetap menjaga fokus. Seperti itu. Misalnya dalam suatu interface, 100% interface kita menempatkan di mana tombol yang harus dituju oleh user dan sebagainya. Penempatan, terus warna dan sebagainya,
bagaimana caranya supaya dia tetap perhatiannya pada interface tersebut. Jadi ini itu perhatian. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi misalnya menampilkan pesan-pesan, informasi, dan sebagainya. Kadang-kadang seperti ini, misalnya kalau kita berkecimpung di jaringan, lebih banyak itu akan muncul peringatan-peringatan pesan seperti tersebut. Kalau dalam interface yang aktif dalam image-nya, tentu pesan-pesannya berbeda. Jadi intinya adalah untuk memberikan perhatian kepada user. Berikutnya, persepsi. Jadi, persepsi mengacu pada bagaimana informasi didapatkan melalui organ sensorik yang berbeda, seperti mata, telinga, dan jari. Kemudian ditransformasikan menjadi experience atas objek, kejadian, suara, dan rasa. Jadi, dalam organ-organ sensorik, mata, telinga, jari, dan sebagainya, sehingga dia akan menjadi suatu pengalaman yang diingat atas objek, kejadian, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi, bagaimana caranya kita menguasai ruang interface, eh, jadi latar antarmuka itu, sehingga lebih banyak kita akan mendapatkan perhatian daripada user tersebut. Jadi, kita menggunakan frame interface tersebut untuk mempengaruhi user. Entah itu dengan matanya, telinga, bahkan seperti game-game itu kan langsung dengan kejutan-kejutan jari dan sebagainya. Jadi sensasinya akan kita dapatkan untuk menjaga fokus tersebut. Persepsi menjadi proses kognitif yang kompleks karena melibatkan proses kognitif lainnya seperti memori, attention, dan language. Jadi kompleks dia, dia tidak berdiri sendiri. Bagaimana caranya membuat suatu perhatian, di satu sisi perhatian tersebut akan menjadi pengingat atau diingat gitu. Seperti itu. Dalam interaksi desain, jadi penting untuk menyajikan informasi yang dapat dengan mudah dirasakan dengan cara yang dibanyakan. Web designer merekomendasikan penggunaan blank space atau white space ketika mengelompokkan objek pada layar, sehingga membantu user untuk melihat dan melokasikan item dengan lebih mudah dan cepat. Nah, jadi membuat suatu uh, titik fokus yang tidak menggambarkan perhatian user ke tempat yang lain. Seperti itu. Ya paling gampang ya memang white space yang semua dan sebagainya. Jadi itulah yang nanti akan menjadi perhatian daripada user. Kalau misalnya latarnya banyak, gambar, apalagi gambarnya menarik dan sebagainya, nah itu sebenarnya fokus user akan mulai terdegradasi. Jadi banyak, jadi tantangannya lebih berat. Implikasi perception pada interaction design jadi representasi informasi, jadi harus dirancang agar jelas dan mudah dikenali meskipun diakses dari berbagai media. Misalnya representasi ikon dan grafik, jadi harus memungkinkan user membedakan artinya dengan mudah. Jadi grafik-grafik, ikon dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, disinilah nanti akan kita pelajari seninya itu seperti apa. Bukannya kita semua mengakomodir semua ikon dan sebagainya, bukan seperti itu. Gitu. Karena tentu harus dikaitkan dengan eh, apa namanya tujuan atau fokus yang akan harus kita jaga terhadap pusat tersebut. Bordering atau spacing jadi merupakan cara efektif untuk mengelompokkan informasi sehingga membuatnya lebih mudah ditemukan. Seperti biasa, kalau buat pernyataan,
dalam spasi atau di border itu memang lebih mudah seperti itu. Tapi kalau dalam suatu interface desain yang mengharuskan suatu adanya interaksi desain, nah ini yang menjadi tantangan. Suara harus dapat didengar dan dapat dibedakan, sehingga user dapat mengerti artinya. Nah, ini jadi, harus bisa didengar dengan baik oleh usernya. Sehingga artikulasi atau hal yang disampaikan dapat dibedakan. Bahwa, oh ini merupakan sesuatu yang memang harus menjadi pengingat dan sebagainya. Speed output harus memungkinkan user membedakan setiap kata yang keluar. Nah, jadi ini pelafalan. Teks harus mudah dibaca dan dibedakan dengan background-nya. Nah, ini juga ada tekniknya. Jadi, bagaimana teks itu akan menjadi suatu fokus atau menjadi suatu latar dan sebagainya tergantung kepentingan. Kalau dia berupa peringatan, dia harus mencolok dengan background-nya. Jangan background-nya hitam, teksnya abu, gitu, sehingga menjadi tidak kontras dan sebagainya. Atau abu tua yang seharusnya, nah itu di situ banyak. Jangan juga menjadi sesuatu yang berkebalikan. Jadi pengaturan-pengaturan warna itu sangat penting. Seperti dalam apa namanya slide yang kemarin yang dibagikan. Jadi teks harus mudah dibaca dan dibedakan dengan background. Memori. Setelah persepsi, tentu kita harapannya untuk bagaimana seorang user itu nantinya dapat memberikan pengingat, artinya dalam suatu memori atau pengingatan, sehingga nantinya dalam pemanggilan suatu pengetahuan yang memungkinkan user untuk mengambil tindakan yang tepat. Seperti itu. Tidak mungkin bagi manusia untuk mengingat semua hal yang mereka alami, dilihat, dengar, dan rasakan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi manusia itu tentu memiliki keterbatasan dalam hal memori. Tentu setiap manusia itu berbeda. Gitu. Ada yang dari kecil eh, proses untuk mengingat dan sebagainya dengan pengalaman-pengalamannya sehingga dalam proses pengingatannya menjadi lebih panjang. Adapun orang yang fokusnya kurang dan sebagainya tentu akan berbeda dengan satu orang dengan orang yang lain. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang menjadi keterbatasan. Nah, beda dengan komputer. Di komputer dalam teknologi sekarang itu pengingatnya sangat besar dan presisinya makanya itulah yang kita berkembang saat ini seperti AI dan sebagainya. Tinggal diberikan mereka pengalaman-pengalaman library yang banyak sehingga mereka bisa memutuskan komputasionalnya. Proses penyaringan atau filtering digunakan untuk menentukan informasi apa yang akan diproses dan diingat selanjutnya. Kerja proses filtering, satu encoding, dua penentuan informasi yang akan ditampilkan, yang tiga interpretasi informasi. Jadi hal ini bergantung pada kemampuan user untuk memanggil informasi serta attention yang diberikan. Jadi ada encodingnya, ada penentuan informasi yang ditampilkan, dan interpretasi informasinya. Ini penting, sehingga mereka dapat suatu memanggil. Di filtering. Nah, ini yang banyak sekarang itu berkembang seperti itu ya. Mengingat memang
teknologi mesin, infrastruktur, dan sebagainya itu sudah mulai sangat pesat. Artinya bukan mulai, artinya sudah begitu pesat sekarang. Jadi bayangkan saja kalau dulu komputer besar dengan memori yang sederhana, proses pembacaan komputasi yang terbatas. Kalau sekarang makin kecil, namun kapasitas makin besar dan prosesnya makin cepat. Nah, itu kejar-kejarannya. Beberapa contoh fenomena memori. Informasi yang diterima di luar konteks informasi yang disimpan. It is easy to recognize than to recall. Nah, apakah itu gampang untuk proses pemanggilannya dan sebagainya. Ya fenomenanya seperti itu karena memang itu kalau kita berpikir tentang manusia, tentu kita yang harus kita pahami bahwa manusia itu berbeda-beda dalam hal penglihatan. Kapasitas otak itu hampir sama, artinya tidak semua sama, tapi eh, apa namanya sejenis gitu misalnya. Namun proses pengalaman yang ditumbuhkan dalam otak setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi proses penyimpanan memori itu juga berbeda-beda. Makanya orang men- menyampaikan bilang bahwa pengalaman itu penting. Karena setiap hari, setiap hal, setiap kesempatan akan terjadi proses penyimpanan memori. Makanya otak itu memang harus sering-sering kita latih gitu. Harus sering kita latih dan sebagainya. Namun harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas gitu. Jangan berlebihan. Coba aja Anda nanti diberikan informasi yang banyak gitu. Apakah semuanya langsung disimpan? Belum tentu. Nah, nanti kita akan pelajari hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya kita memberikan suatu pengingat, 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 dan seterusnya nanti sehingga akan menjadi informasi penyimpanan dalam alam bawah sadar. Sehingga proses pengingatan jangka panjang itu lebih, misalnya Anda belajar sekarang perbanyak surut gitu, sebentar dikasih post test, bisa langsung, tapi besok lupa lagi. Nah, jadi proses itu seperti itu. Ada yang lupa, ada yang masih ingat, ada ingat-ingat sedikit dan sebagainya. Makanya proses nantinya untuk suatu penyimpanan memori itu penting. Jadi tidak bisa sekaligus, tapi harus terus-menerus. Lihat aja di TV-TV itu contoh-contoh iklan, permen dan sebagainya. Padahal itu terus-menerus untuk memberikan suatu pengalaman sehingga harapannya dalam alam bawah sadar manusia itu menjadi eh, cepat untuk pemanggilannya. Nah, kita berbicara kognitif di sini. Bandingkan aja kalau iklan-iklan yang sudah lama gitu sehingga sudah mendarah daging sehingga proses pengingatan itu menjadi cepat. Nah, jadi ini untuk yang berkaitan dengan fenomena ini, itulah yang nanti akan kita perlihatkan bagaimana caranya kita untuk membuat suatu uh, interface yang nantinya akan memberikan pengalaman. Jadi memanfaatkan waktu sesingkat mungkin untuk menarik fokus dari user sehingga menanamkan memori yang berkaitan dengan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Ini yang implikasi aspek memori dalam interaction design.
Yang pertama, jangan membebani user dengan prosedur yang rumit. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Makin gampang, makin menyenangkan, makin sesuatu yang membuat interest, yang bagus, eh, itu makin baik. Jadi tidak membebani user dengan suatu prosedur yang begitu rumit. Karena orang akan secara otomatis akan mencari sesuatu yang menjadi interestnya. Rancanglah interface yang recognizable, bukan recall, seperti menggunakan menu, icon, dan sebagainya. Jadi membuat interface-interface yang nanti cara-caranya akan kita sampaikan berikutnya. Berikan user beragam fasilitas yang dapat mereka gunakan untuk encoding informasi digital agar dapat dengan mudah diakses kembali. Contohnya dengan menggunakan kategori, warna, tag, timestamping, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang memang menjadi pengingat. Jadi sesuatu yang menjadi perhatian dari user itu dapat diingat nantinya. Seperti banyak hal, warna dan sebagainya. Lihat aja aplikasi-aplikasi marketplace gitu contohnya. Kalau oranye, orang sudah persepsinya bahwa ini punya gitu. Kalau dia hijau, berarti marketplace ini dan sebagainya. Kategorinya juga, tag-nya, timestamping-nya juga dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mudah diakses kembali. Jadi dalam suatu memori itu mudah seperti itu. Yang paling gampang contohnya seperti apa ya? Di sistem operasi itu kan seperti itu. Jadi kalau komputer bekerja, dia akan bermain dalam misalnya mencari pada step tracks berapa gitu. Nanti coba saja kalau Anda matikan komputernya shutdown secara paksa, otomatis dia akan stack di situ. Tapi pada saat dia nanti menghidupkan kembali, dia akan mencari jauh mana yang terakhir. Nah, disitulah banyak kalau sering komputer dimatikan paksa seperti itu, ya crash atau stack-nya itu akan ini apa namanya uh, menjadi lebih sering seperti itu. Jadi merusak. Makanya bagusnya jadi Anda harus mengikuti prosedur, misalnya mengaktifkan shutdown yang baik dan sebagainya, sehingga dipilah kembali dia akan menjadi menempati track pertama pada saat kan nanti dihidupkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu dalam suatu memori itu penting. Bagaimana caranya kita menampilkan suatu interface, menampilkan hal-hal yang nantinya akan menjadi pengingat alam bawah sadar. Kalau di depan, tag layoutnya itu seperti apa kalau di atas, kalau di bawah seperti apa, di samping seperti apa, dan sebagainya. Itu ada maknanya tersendiri nantinya. Nah, itulah nanti dalam kuliah ini kita akan fokuskan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan suatu uh, interface yang memang menumbuhkan interaksi yang lebih intens antara manusia dengan sistem tersebut. Ini untuk aspek memori. Learning. Jadi secara umum manusia itu kesulitan untuk mempelajari sesuatu melalui instruksi atau panduan. Mereka lebih suka untuk belajar dengan praktik langsung. Ya, memang seperti itu. Karena kalau dengan praktek langsung, jadi proses pencarian dengan proses pengingatan itu menjadi berjalan beriringan. Ya, kalau misalnya Anda belajar, panduan memang bagus, tapi apa? Kita akan menjadi apa namanya mengira, gitu, berhayal dan sebagainya, sambil mengingat, oh maksudnya seperti ini mungkin.
Seperti itu. Mempelajari suatu instruksi, panduan, dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan praktek langsung. Kalau praktek langsung, mungkin nanti errornya lebih banyak, tapi proses pengingatnya juga akan lebih banyak. GUI atau Direct Manipulation Interface itu cocok untuk diterapkan pada aktivitas pembelajaran seperti ini, karena memungkinkan user untuk menghandle sistem mereka. Jadi direct manipulation interface, misalnya nanti kalau kita ingin mengembalikan dan sebagainya, seperti itu. Makanya kalau kita belajar dengan GUI, graphic user interface, itu lebih 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 cepat gitu, dibandingkan kalau kita memang mengcoding di bawah dengan tanpa seperti itu. Tapi memang itu ada plus minusnya. Jadi, nah itulah hal-hal yang memang uh, dalam manipulasi interface itu cocok. Jadi untuk setiap manusia. Karena orang sudah pasti akan mencari apa yang lebih gampang. Salah satu manfaat teknologi interaktif adalah dapat menyediakan cara-cara alternatif untuk merepresentasikan dan berinteraksi dengan informasi yang tidak didapatkan melalui buku, misalnya seperti itu. Jadi dapat menyediakan cara-cara alternatif untuk merepresentasikan dan berinteraksi dengan informasi. Nah, itu caranya teknologi. Karena pencarian itu menjadi lebih gampang, jadi lebih cepat. Kalau buku, ya tentu pencariannya membutuhkan uh, proses pengingatan dari halaman depan sampai halaman yang akan dicari. Implikasinya terhadap interaction design, jadi rancangan interface yang eksploratif. Rancangan interface yang membatasi dan memandu user untuk memilih tindakan yang benar ketika sedang belajar. Nah, rancangan-rancangan interface tersebut ya implikasinya seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat kita menjadi uh, dieksploratif. Nah, jadi memandu dengan baik. Jadi itu proses-proses pembelajaran yang memang penting dalam bagaimana user itu memahami dalam berinteraksi dengan sistem. Karena proses pembelajaran itu erat kaitannya dengan proses penyimpanan nantinya dalam memori user tersebut. Jadi kalau misalnya ada interface yang begitu rumit, sehingga proses penarikan keputusan itu menjadi sangat rumit. Gitu. Nah, itu yang memang harus dihindari. Jangan memberikan user pengalaman yang memang membutuhkan sesuatu yang menghilangkan fokusnya. Reading, speaking, dan listening. Jadi merupakan 3 bentuk processing language yang hampir sama dengan properti yang berbeda. Kesamaannya adalah jadi arti dari kata atau frase yang disajikan sama, meskipun dengan dibaca, dibicarakan, maupun didengarkan. Ini, tapi itu kan tergantung daripada penerimaan. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda. Namun penyajiannya itu sama. Perbedaannya untuk rating language lebih bersifat permanen dibandingkan dengan didengarkan. Nah, jadi coba aja Anda sambil mendengarkan kuliah, apa yang saya tekankan,
di sini Anda tulis sehingga walaupun nanti Anda akan mendapatkan salinan slide ini, tapi dengan menulis memberikan penekanan-penekanan itu menjadi hal yang permanen untuk disimpan dalam, karena penekanan itu akan menjadikan perhatian Anda terhadap fokus atau hal yang menjadi penekanan dalam penulisan memorinya nanti. Membaca bisa lebih cepat dibandingkan berbicara atau mendengarkan. Nah, ini juga seperti itu. Dalam kesamaan-kesamaan untuk reading, speaking, dan listening-nya. Karena kalau kita tahu, ya, membaca itu membutuhkan proses dan waktu dibandingkan kita berbicara dan mendengarkan. Mendengarkan membutuhkan kemampuan kognitif yang lebih sedikit dibandingkan dengan membaca dan berbicara. Nah, ini juga eh, jadi hal yang bukannya tidak membutuhkan kemampuan, tapi eh, dibutuhkan kemampuan kognitif yang lebih sedikit. Karena kita kalau mendengar ya eh, tinggal didengarkan kalau memang fungsi telinga itu baik. Gitu. Makanya ada idiom kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu. Jadi kadang-kadang apa yang didengar itu tidak langsung serta-merta menjadi fokus atau perhatian, sehingga kalau orang tersebut ingin memastikan dia akan bertanya kembali. Jadi karena apa? Kemampuan untuk mendengarkan, jadi kemampuan kognitifnya lebih sedikit dibandingkan membaca dan berbicara. Kalau membaca, tentu dia harus ada proses filtering di situ, proses pemahaman dan sebagainya. Berbicara juga seperti itu. Dia akan ada proses filtering apa yang ingin disampaikan dan sebagainya. Jadi sehingga kebutuhan kognitifnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan written language lebih bersifat gramatikal, sedangkan spoken language ya, jadi kalau kita menulis ya gramatikалnya seperti itu, bandingkan kita membaca. Jadi nah ini jadi aspek-aspek kognitif dan implikasinya. Kalau kita membicarakan tentang membaca, bicara, atau makanya nanti dalam membangun suatu interface, di sinilah dibutuhkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya nantinya kita dalam teknik-tekniknya itu lebih banyak akan menampilkan interface-interface yang membutuhkan proses kognitif yang memang betul-betul membuat nyaman seorang user tersebut. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak membebani user dengan hal-hal yang berat yang di luar kemampuannya untuk menyimpan dalam memorinya. Seperti itu. Apa implikasinya terhadap interaction design? Nah, jadi yang pertama meminimalkan panjang speed base menu dan instruksi. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus dilakukan di situ. Tidak terlalu bertele-tele dan sebagainya. Karena yang kita cari adalah fokus dari user tersebut, bagaimana caranya untuk dapat disimpan dalam memorinya dengan uh, baik, sehingga nantinya pada saat dipanggil dia akan menjadi cepat. Memberikan penekanan pada informasi atau instruksi yang voice based. Ini penekanan-penekanannya seperti tadi, artikulasi dan sebagainya. Jadi tidak datar gitu seperti itu.
Berikan fasilitas untuk memperbesar teks pada layar tanpa mempengaruhi format. Nah, kalau kita memperbesar teks pada layar, artinya kita memberikan suatu penekanan di situ terhadap perhatiannya. Nah, ini penting. Jadi, ada artinya itu. Sama seperti ini aspek kognitif dan aplikasinya. Terus di bawahnya ada yang tulisan lebih kecil dan bawahnya lebih penjelasannya lebih kecil. Dari situ sudah kita bisa melihat aspek-aspek penekanannya seperti apa gitu. Mana yang menjadi frame-nya, mana yang menjadi sesuatu bahasan, mana yang menjadi eh, deskripsi apa yang dibahas tersebut. Nah, ini aspek kognitif dan implikasinya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita membahas tentang problem solving, planning, reasoning, decision decision making. Oke, kita lanjut ya. Kalau memang tidak ada, nanti mungkin belakangan ya. Nanti langsung saja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, di break, handshake, dan sebagainya. Ya, siapa tadi yang handshake tuh tadi? Hmm, tidak ada. Oke, kita lanjut. Pada problem solving, planning, reasoning, decision making, jadi aspek kognitif ini jadi menyangkut aspek kognitif lain seperti berpikir apa yang harus dilakukan, mengenali pilihan yang ada, serta mengenali konsekuensi dari setiap pilihan. Ada suatu problem solving di situ, ada suatu perencanaan reasoningnya seperti apa. Nah, sehingga mengambil keputusannya juga seperti apa. Karena akan ada konsekuensi dari setiap pilihan. Aspek aspek kognitif. Implikasinya terhadap interaction desainnya, jadi menyediakan informasi tambahan yang mudah diakses untuk lebih mempermudah user memahami lebih lanjut. Menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana dan mudah diingat pada interface. Jadi aspek-aspek kognitif ini eh, jadi harus mengenali pilihan yang ada. Jadi konsekuensinya apapun yang kita buat, proses penyaluran informasi dari apa pembuat sistem sehingga oleh user dapat dikenali dengan segera masuk dalam alam bawah sadarnya dalam proses memori sehingga paham. Jadi memudah memahami lebih lanjut. Ini penting. Sehingga nanti setelah kuliah ini Anda akan membuat uh, project nanti user interface sehingga nanti disampaikan ya, hal-hal yang menjadi perhatian seperti itu. Maksud saya seperti ini loh, tapi bagaimana caranya menyajikan dalam satu interface? Nah, seperti itu. Alasannya seperti apa? Nah, itu harus penting. Jadi tidak bisa kita hanya membicarakan saya suka ini, orang suka ini, dan sebagainya. Harus ada data kualitatif dan kuantitatif dari apa yang kita bangun. Jadi ada informasi yang mudah diakses. Menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana dan mudah dilihat pada listnya. Nah, ini kognitif framework
terdapat beberapa teori dalam framework seputar kognitif yang dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku user secara internal dan information processing. Nah, ini teori-teori Golf ya, secara internal yang bisa kita pahami. Jadi ada beberapa teori di sini. Jadi, pada teori Golf ini menggambarkan gap yang ada antara user dengan interface. Jadi di sini untuk menunjukkan bagaimana merancang interaksi yang memungkinkan user untuk bekerja sama. Bagian pertama, jadi ada di sini physical system, tujuannya seperti apa, goalnya, sehingga ada jembatan, ada yang berupa eksekusi dan evaluasinya. Menjelaskan, jadi bagian pertama, jadi eksekusi seperti ini, dari goal yang akan dituju, jadi ada menjelaskan tentang jarak antara user dengan sistemnya. Ada perhatian, ada access spesifikasinya seperti apa, dan sebagainya. Pada evaluasi juga menunjukkan jarak antara sistem terhadap usernya. Mulai dari interface-nya, display-nya, interpretasinya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Desain dan user harus mempertimbangkan cara kerja jembatan ini untuk mengurangi cognitive effort yang diperlukan saat menjalankan tugas. Dapat dilakukan dengan merancang interface yang sesuai dengan karakteristik psikologis user. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas untuk Anda di dapat membuat resume. Silakan mencari literatur yang lainnya tentang teori ini, seperti itu, sehingga nanti bisa menggambarkan secara jelas apa sih jembatan antara sistem dengan tujuan goal yang akan dicari dari sisi eksekusi dan evaluasinya. Nah, ini GOV ini dan informasi processingnya, teorinya. Seperti itu. Jadi kalau teori ini jadi merupakan dasar untuk prediksi kemampuan manusia. Jadi mulai dari stimulusnya seperti apa, setelah itu di encoding, di compression sekali lagi untuk mendapatkan respon seleksiannya, setelah itu baru dieksekusi untuk respons seleksi. Jadi hal ini berkaitan dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengambil tindakan dan merespon berdasarkan pada stimulus yang diberikan, serta bottleneck yang mungkin terjadi saat dihadapkan pada terlalu banyak informasi. Nah, jadi tugas berkelompok ini ya, nanti dikumpulkan minggu depan, membuat resume tentang goal execution evaluation ini dan informasi processingnya. Oke, bisa dimengerti kira-kira untuk tugasnya? Nanti seperti itu. Jadi tugas kelompok nanti akan saya berikan linknya. Nanti Anda membuat resume secara lebih mendalam terhadap hal ini. Nanti setelah itu minggu depan kita diskusikan lagi bagaimana sih hal tersebut. Karena nanti akan ini berkaitan dengan
pembentukan pembangunan interface yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini buat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Memori. Nah, ini lagi sedikit ya. Kita berbicara sekarang memori. Memori manusia. Jadi secara umum itu terdapat 3 jenis atau fungsi memori pada manusia. Yang pertama sensor memori, short term memory (STM), dan long term memory (LTM). Jadi sensor memori jadi bersifat ikonik, ekonik, haptik. Nah, itu sensor-sensor yang ada, terus memori sehingga mendapat perhatian, sehingga menumbuhkan memori jangka pendek atau bersifat sementara. Sama seperti Anda kuliah hari ini, jadi apa yang Anda rasakan, apa yang menjadi perhatian, sehingga nantinya akan dipahami secara sementara dulu dalam memori jangka panjang. Nanti setelah ini Anda baca-baca kembali, perdalam kembali, sehingga akan melakukan suatu pengulangan di situ prosesnya, sehingga akan menetap dalam memori jangka panjang. Nah, inilah yang dicari. Jadi kalau Anda sering belajar sistem kebut semalam, seperti itu memang bagus. Habis itu dalam jangka memori pendek, dia akan mungkin masih bisa terakomodir, namun secara jangka panjang itu belum tentu sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, ini jenis memori. Sensor memori, jadi bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara buffer untuk menerima stimulus dari indera. Jadi yang terdiri dari penyaringan, ekonik, jadi menerima stimuli dari penglihatan apa yang dilihat, apa yang didengar melalui suara, ekonik, ekuik, dan haptik, jadi sentuhan dan sebagainya. Sehingga nantinya itu akan menjadi buffer. Isi memori selalu diperbaharui setiap kali ada stimuli yang masuk. Contohnya, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita. Seperti itu. Informasi akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya stimuli yang dibutuhkan saat itu berupa perhatian pikiran pada salah satu dari sekian banyak stimuli yang masuk. Nah, dalam suatu interface itu akan banyak. Ada warnanya seperti itu, jenis hurufnya seperti itu, hal-hal yang lain seperti banyak gambar dan sebagainya, tergantung apa yang kita sajikan. Tapi apa yang ingin menjadi perhatian daripada user untuk diingat, nah ini yang penting yang akan menjadi perhatian. Nah, disitulah pentingnya kita akan mengatur suatu ini. Karena ini akan apa yang menjadi hal yang diharapkan oleh seorang developer sistem. Jangan sampai nanti apa yang ingin disampaikan, tapi Anda memberikan perhatian yang lebih pada background, nah, gitu. Misalnya, ya wajar saja nanti usernya akan lebih banyak mengingat dari sisi backgroundnya daripada kontennya. Misalnya seperti itu. Nah, ini penting dalam jaga komposisi. Short term memory, jadi memori jangka pendek, bertindak sebagai tempat penyimpanan dalam data sementara. Digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Misalnya, saat seseorang menghitung 35 kali 6, mungkin orang itu akan mengalihkan 5
dengan 6 dulu, baru kemudian 30 kali 6 dan sebagainya. Dan tergantung dari pengalaman yang memang sudah didapatkan. Ya. Memori ini dapat diakses dengan cepat, menghilangkan penghilangan cepat, misalnya 200 itu kapasitas memorinya kecil dan terbatas. Nah, short term memory, sehingga dia begitu cepat mendapat perhatian, namun dengan kapasitas memori yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi memori jangka pendek. Jadi nanti dalam suatu pembangunan sistem, ketiga hal ini, jadi sensor, short term memory dengan long term itu akan menjadi satu kesatuan. Yang ingin kita uh, dapatkan pertama adalah memberikan sensasi, artinya menjadikan suatu sensor yang menarik perhatian. Yang kedua dapat menumbuhkan suatu pemikiran jangka pendek. Dan pada akhir tasnya, artinya dalam aplikasi dapat memunculkan penyimpanan jangka panjang. Jadi banyak hal yang bisa disampaikan. Long term memory. Jadi memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama. Jadi merupakan tempat penyimpanan, menyimpan seluruh pengetahuan, fakta informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Kapasitasnya besar, jadi tidak terbatas sesuai dengan kapasitas memori pengingat kita. Dengan proses kecepatan yang menjadi lebih lambat dan penghilangannya pelan. Gitu. Kalau misalnya LTM-nya Anda makin merasuk, itu artinya menempati memori yang dalam alam bawah sadar sehingga akan menjadi lama. Gitu. Makanya itu penting. Coba aja Anda pikirkan, misalnya contohnya seperti dari kecil gitu. Misalnya kalau kecil itu mendapatkan sesuatu yang menjadi trauma, traumatis biasanya sesuatu itu memorinya pasti akan menjadi lebih lama. Sesuatu yang diingat dulu akan menjadikan sensasi gitu, dari kecil sehingga kalau sudah sampai sekarang itu mulai kalau kita mengingat-ingat tentu hal-hal yang menjadi sensasi yang paling menyimpan memori itu akan menjadi lama akan diingat. Nah, itu situlah proses-prosesnya. Ada tiga faktor pada LTM, long term memory. Proses penyimpanan, store, forgetting, menghilangkan, hilangnya informasi, dan retrieval, pemanggilan informasi. Nah, sini harus dipahami. Proses penyimpanan yang lama pun itu ada proses penghilangan memori, apalagi dengan yang short term-nya. Hanya inilah pentingnya kita proses pengulangan di situ yang tadi disampaikan dalam proses informasinya, processingnya itu ada proses pengulangan, jadi mengulang, mengulang, mengulang dan sebagainya sehingga akan menjadikan pencatatan memori untuk uh, long term memory. Jadi lebih panjang pengingatan seperti itu. Nah, nah itulah hal-hal yang memang harus dipahami. Jadi setiap orang itu berbeda, tapi pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau nanti pertanyaan kenapa saya cepat mengingat, kenapa orang lain lama mengingatnya, itu akan dilihat dari proses pengamatan. Jadi untuk manusia, jadi proses pengingatannya itu seperti itu. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita untuk menyusun suatu, mendevelop suatu interface yang disesuaikan dengan itu. Sehingga pola pikir
Mainframe kita akan berpikiran, oh nanti maksudnya kita, informasi yang akan kita sampaikan kepada user, goalnya itu seperti itu. Nah, gitu. Kalau goalnya seperti itu, prosesnya seperti apa, dan sebagainya. Oh, berarti ada tatanan proses untuk mencapai goal tersebut. Nah, itu dah nanti akan dibahas dalam goal teori tersebut yang menjadi tugas Anda. Nah, sampai di situ ada pertanyaan kira-kira? Jadi inilah untuk nah, jadi ini uh, tugasnya jadi, untuk membuat resume tentang proof of eksekusi ini dan teori ini untuk information seperti itu. Jadi membuat resumenya, Anda terangkan nanti akan kita bahas berikut. Oke, sampai di situ. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya ulangi lagi untuk tugasnya, nanti tugasnya berkelompok, Anda membuat resume tentang dua teori tersebut. Seperti itu. Nanti berikutnya dalam eh, apa namanya sesi perkuliahan berikutnya kita akan mulai membahas tentang interface. Sehingga dasar-dasar usia kognitif dan sebagainya itu akan menjadi dasar dari eh, pembahasan interface-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk absen, sebentar. Absen, sebentar ya. Saya Oke, jadi untuk absensi eh, sudah saya kirimkan kepada kormanya. Nanti mohon diabsensi
nanti di kampus untuk absen offline-nya nanti mohon dilengkapi. Seperti itu kira-kira. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, jadi saya kira kuliah ini eh, cukup sampai di sini. Saya harapkan nanti untuk penugasan eh, dapat dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nanti slide ini akan juga saya bagikan kepada masing-masing kormanya untuk disampaikan ke mahasiswanya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk seperti itu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Pagi Pak. saya izin tutup Pagi untuk Pak, makasih Pak. roomnya. Ya.